Ada lapisan tipis salju di tanah. Bagi umat manusia, lingkungan seperti itu sudah dianggap menyeramkan. Feng Tianxing sekarang memiliki tubuh ras iblis, dan itu masih merupakan gaun di musim panas. Pakaian tipis dalam arti tertentu. Di atas, dan bukan untuk tetap hangat. Ini adalah pengejaran ras iblis terhadap aturan dan ketertiban kecil. Dalam setengah tahun, tubuh Feng Tianxing menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Pada awalnya butuh lebih dari 5 hari untuk mencapai posisi tersebut, dan sekarang 1 hari sudah cukup. Namun dalam 6 bulan terakhir, ruang lingkup eksplorasi Feng Tianxing telah meningkat pesat. Datang ke bagian salju ini, Feng Tianxing hendak beristirahat ketika dia tiba-tiba melihat seutas benang putih. Feng Tianxing buru-buru datang ke bawah pohon saat ini, melihat benang sutra yang tergantung di pohon, matanya menjadi sedikit hangat. Setelah mencari lebih dari setengah tahun, dia akhirnya menemukan petunjuk. Segera melihat sekeliling. Masih ada orang yang hidup. Benang sutra di tangannya bukanlah kerajinan sutra yang digunakan oleh setan-setannya. Benangnya sangat lembut dan lebih cocok untuk kulit manusia, dan benang sutra yang tergantung di pohon adalah bukti aktivitas manusia. Mereka masih hidup sekarang, dan sarana persembunyiannya sangat bagus. Saya telah dengan sabar mencari mereka beberapa kali sebelum saya menemukan sedikit. Berapa banyak hal seperti itu yang ada di ngarai yang begitu luas yang telah dilupakan oleh para iblis? Berapa banyak kekuatan yang tersisa di umat manusia sekarang? Dapatkah mereka bertahan di musim dingin yang dingin ini? Setelah banyak mencari, Feng Tianxing menemukan jejak kaki lain yang tidak sepenuhnya tersembunyi. Selain jejak ini, tidak ada penemuan lain. Feng Tianxing duduk di bawah pohon sepanjang hari. Dia ingin menunggu ras manusia ini keluar. Salju malam ini sangat lebat hingga menutupi tubuh Feng Tianxing dan menyatu dengan pohon. Kecemerlangan pagi menyinari salju, dan Feng Tianxing terbangun oleh suara langkah kaki. Saudaraku, pelan-pelan, aku takut. Kamu juga tahu bahwa kamu takut. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu meninggalkan jejak di luar, kita semua bisa mati? Di mana pakaianmu digantung? Semua jejak harus dihilangkan. Petik 2 titik titik titik. Jangan terlalu galak. Ini pertanyaan apakah saya galak atau tidak. Xiao Xuan, dengarkan baik-baik. Kami tidak takut melakukan kesalahan, tetapi kami takut kami tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Kamu mencukur pakaianmu kemarin. Dalam sehari waktu, tidak peduli betapa beruntungnya iblis itu, mereka tidak akan dilepaskan begitu cepat. Sekarang, jika kami memperbaiki kesalahan ini sesegera mungkin, tidak akan ada masalah. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan setan berdarah, mereka merampok rumah kami. Mendengarkan percakapan antara keduanya, Feng Tianxing sangat bersemangat. Karena dia tahu bahwa ini adalah ras manusia yang dia cari selama setengah tahun. Sekarang Anda hanya perlu berdiri dan tahu di mana teras itu bersembunyi. Tapi Feng Tianxing juga sangat jelas bahwa penampilannya saat ini adalah ras iblis, yang merupakan ras iblis paling keji di antara dua orang ini. Begitu dia muncul, untuk dua ras manusia yang tidak memiliki basis kultivasi ini, saya khawatir dia tidak akan membiarkan dirinya sendiri. Mengharapkan. Apa yang terjadi dalam umat manusia? Mengapa masih seusia ini, namun masih belum dibudidayakan? Melalui celah di salju, Feng Tianxing melihat sebuah tangan terulur di depannya, meraba-raba sebentar di mana dia menemukan benang sutra. Dilihat dari tampilan tangannya, jelas ini adalah seorang remaja. Selama dia memiliki sedikit kultivasi, salju tipis ini tidak cukup untuk menyembunyikan dirinya. Keraguan menyebar di hatinya. Feng Tianxing ingin bertanya, tetapi dia takut mengganggu kedua pemuda itu. Lupakan saja, cari kesempatan lain kali. Selama mereka pindah ke sini, mereka pasti punya kesempatan untuk bertemu. Feng Tianxing menekan gagasan untuk berbicara dengan dua orang ini dan menunggu dengan sabar. Aku menemukannya. Kamu membuatku takut. Itu hanya goresan di baju. Tidak ada yang tersisa. Xiao Xuan, ayo kembali. Tempat ini terlalu dingin. Jangan lupakan jejak kakinya. Oh, melihat kedua orang itu pergi, Feng Tianxing masih tidak tahan. Dan ketika mereka terpisah cukup jauh, Feng Tianxing diam-diam melepaskan diri dari salju. Mengandalkan indera penciuman yang kuat dari tubuh iblis, diam-diam menyelinap kemana-mana. Ikuti dari kejauhan, dan jangan lupa untuk menyembunyikan jejak yang Anda tinggalkan di sepanjang jalan. Manusia, di lingkungan yang menakutkan di mana mereka akan mati jika ditemukan oleh setan, telah mengembangkan sikap yang sangat hati-hati. Sepanjang jalan, mereka mengandalkan celah panjang dan sempit di tanah seperti jaring laba-laba. Itu adalah jalan yang mereka patroli pada hari kerja. Di lapisan tipis salju, Feng Tianxing berjuang untuk mengeluarkan kesadarannya dari tubuh, dan diam-diam memeriksa tubuh bocah itu. Jika Anda memiliki basis kultivasi, Anda dapat memukuli seseorang yang tidak memiliki basis kultivasi, dan kesadaran Feng Tianxing berada di luar pengetahuan kedua lelaki kecil ini. Secara alami, mereka tidak memiliki banyak pertahanan. Setelah penyelidikan Feng Tianxing, ditemukan bahwa kedua orang ini bukan tanpa kualifikasi untuk berkultivasi. Apakah mereka meridian atau tulang akar, mereka bisa disebut jenius.
Bagaimanapun, mereka hidup di lingkungan yang begitu menyeramkan. Menghadapi bahaya yang sama, mereka yang tidak memiliki bakat fundamental yang cukup seringkali lebih mungkin untuk jatuh. Orang-orang yang tinggal kurang lebih berbakat. Itu terus berlanjut sampai tiba-tiba berhenti di celah besar di ngarai. Dan Feng Tianxing juga merasakannya. Dan keduanya berhenti di bawah. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Feng Tianxing memadatkan energi spiritualnya yang kental menjadi serangga kecil, menembus salju, dan menjelajah ke bawah. Sementara dewanya menemukan tempat untuk bersembunyi. Munculnya setan, terkenal, di sekitar aktivitas manusia pasti akan menyebabkan beberapa konflik yang tidak perlu. Saat serangga menembus salju dan masuk ke bawah tanah, Feng Tianxing melihat sebuah jalan, jaringan besar yang tersembunyi di bawah tanah. Secara sela-sela, ada titik pengamatan yang bisa memata-matai situasi luar, dan dari luar itu adalah susunan biasa, batu besar dan pohon. Sulit untuk menemukan bahkan jika Anda melihat dengan hati-hati. Saat cacing terus merangkak ke dalam, Feng Tianxing melihat ruang besar yang digali dengan retakan tipis ini sebagai dinding. Sekilas, jumlah pekerjaan ini menunjukkan bahwa itu bukan tangan satu atau dua generasi, tetapi kerja keras yang ditinggalkan oleh banyak orang. Baru pada saat ini Feng Tianxing yakin bahwa apa yang selalu membuatnya merasa aneh. Kotoran, di tempat tandus ini, ditutupi dengan kotoran yang digali dari tanah. Jumlahnya terlalu banyak, dan seluruh tanahnya berubin, membuat Feng Tianxing salah mengira bahwa ini adalah tampilan asli dari tanah tersebut. Tetapi situasi sebenarnya adalah umat manusia telah menyembunyikan jejak penggalian mereka sedikit demi sedikit untuk waktu yang lama. Tanpa menunggu Feng Tianxing memikirkannya, serangga telah mencapai perpanjangan kediaman ini, dan Feng Tianxing segera memusatkan perhatiannya, mencoba melihat berapa banyak ras manusia yang masih ada,